Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Materi yang akan dibahas adalah komponen pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Nanda Pratiwi, NIM 1860205222165 dari kelas PGMI 3D. Dan adapun yang akan dibahas kali ini adalah 6 pembahasan, yaitu untuk yang pertama adalah kurikulum sebagai sistem, yang kedua pengertian komponen kurikulum, yang ketiga komponen tujuan, yang keempat komponen materi, yang kelima komponen strategi, dan yang keenam adalah komponen evaluasi. Apa sih kurikulum sebagai sistem? Untuk yang pertama adalah kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan agar tetap dinamis. Yang kedua adalah pengertian komponen pengembangan kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Adapun komponen-komponen kurikulum adalah yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen materi, yang ketiga komponen strategi, dan yang keempat adalah komponen hasil atau evaluasi. Yang pertama adalah komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah komponen materi. Materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang tersebut sesuai dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Selanjutnya adalah komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran, tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Yang terakhir adalah komponen hasil atau evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program. Untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan, atau visibility program. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Sekian materi dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.